Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-177. Dengan kata lain, ini adalah lanjutan dari episode spesial Secret Ending dan sebelumnya. Nah, pada episode spesial sebelumnya itu Sarada akhirnya menjadi seorang Hokage. Tak hanya itu saja, sekarang mereka akhirnya memiliki seorang anak yang bernama Saruto. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Aoki Hitomi wa izure kisama kara subete o ubai saru. Adegan dimulai dengan Boruto yang menggendong anaknya dan sedang duduk di taman desa. Di sana sudah ada Naruto, Sasuke, dan Sakura. Sambil terus melihat anak Boruto, Naruto berkata, "Sepertinya dia sangat senang. Boleh aku menggendongnya?" Boruto membalas, "Tentu saja. Dia pasti senang jika digendong oleh kakeknya." Terlihat Naruto pun menggendong anak Boruto. Lalu dia pun berjalan ke arah Sasuke sambil berkata, "Aku yakin Saruto pasti akan menjadi shinobi yang hebat seperti Boruto." Mendengar perkataan Naruto, Sasuke terdiam sejenak dan membalas, "Shinobi, aku juga berharap begitu. Tapi di dunia ini sudah tidak ada kejahatan lagi. Bumi ini benar-benar damai. Saking damainya aku juga mendengar isu kalau desa militer shinobi seperti kita akan dihilangkan." Mendengar hal tersebut, Boruto pun hanya diam. Sementara itu Naruto berkata, "Oh, isu yang itu. Ya, akhir-akhir ini aku juga mendengarnya. Sebenarnya terdengar masuk akal, karena mereka tidak ingin membuang anggaran negara untuk desa shinobi di saat damai seperti ini. Tapi tetap saja kita adalah seorang shinobi." Di sisi lain, Boruto pun berdiri sambil berjalan ke arah pagar pembatas. Setelah sampai, Boruto pun melihat pemandangan desa sambil berkata, "Walaupun desa shinobi akan dihilangkan, tetap saja kita adalah shinobi yang tersisa. Mungkin kita adalah pahlawan di desa shinobi dan desa militer lainnya. Namun di negara lain yang jauh dari desa militer seperti Konoha, Suna, dan yang lainnya, kita adalah sebuah legenda yang mungkin dianggap mitos oleh orang-orang luar. Kehidupan mereka dari dulu memang damai. Mendengar shinobi saja mungkin bagi mereka adalah kabar angin yang lewat. Wajar saja mereka tidak membutuhkan shinobi, karena selama ini mereka aman di kota sementara kita berjuang untuk kedamaian mereka. Ironis sekali kan?" Mendengar perkataan Boruto, Sasuke dan Naruto pun terdiam. Di sisi lain, Sakura yang mendengar itu mencoba menghibur mereka dengan berkata, Sudah, tidak usah terlalu dipikirkan. Kita hanya perlu fokus ke masa depan saja. Lagi pula kita sudah memiliki keluarga yang harus kita jaga." Mendengar hal tersebut, Sasuke membalas, "Kau benar." Tak lama setelah itu, tiba-tiba Saruto pun menangis. Melihat kejadian itu, Sasuke berkata, "Apa yang kau lakukan, Naruto? Kenapa kau membuatnya menangis? Berikan dia padaku, akan kutunjukkan cara menenangkannya." Dengan raut wajah yang heran, Naruto membalas, "Aku tidak melakukan apa-apa. Dia sendiri yang menangis." Terlihat Naruto pun memberikan Saruto ke pangku Sasuke. Tak lama setelah itu, Sasuke berkata, "Hei Saruto, dengarkan kakekmu ini. Kau itu laki-laki. Di keluarga Uchiha laki-laki itu harus kuat. Jadi kau tidak boleh menangis." Mendengar hal tersebut, Naruto berkata, "Ini yang kau sebut menenangkan seorang bayi. Cara seperti itu tidak mungkin." Sebelum menyelesaikan perkataannya, Naruto pun terkejut karena Saruto pun diam dipelukan Sasuke. Sambil tersenyum, Boruto berkata, "Sesuai yang aku harapkan. Guru memang hebat." Di sisi lain, Sakura menghampiri Sasuke dan memegang bahunya sambil berkata, "Jangan begitu Sasuke. Jika kau terlalu keras padanya, dia akan membencimu." Mendengar perkataan Sakura, Sasuke pun terkejut. Dengan raut wajah yang panik, Sasuke membalas, "Aku dibenci." Sambil berbisik ke telinga Sasuke, Sakura melanjutkan perkataannya, "Dan jika itu terjadi, Saruto akan sering bermain bersama Naruto. Dia akan melupakanmu karena kau terlalu keras padanya." Mendengar hal tersebut, Sasuke pun mengerti dan berkata, "Tenang saja Saruto, aku pasti lebih baik dari si pecundang itu." Mendengar itu dari kejauhan, Naruto tampak kesal dan membalas, "Siapa yang kau panggil pecundang?" Tak lama setelah itu, Sarada pun datang ke tempat mereka. Melihat Sarada, Boruto pun terkejut.
Boruto berkata, "Sarada, bukankah kau masih ada pekerjaan?" Sarada membalas, "Tidak perlu khawatir, aku sudah menyelesaikannya dan sebagiannya aku serahkan pada Sumire. Sumire juga tegas padaku untuk tidak mengambil banyak pekerjaan. Lagi pula aku akan bekerja di rumah saja selama menjaga Saruto." Menyadari ada ibunya, Saruto mulai memberontak dari gendongan Sasuke. Melihat kejadian itu, Sasuke berkata, "Kau ingin di dekat ibumu ya? Aku mengerti." Terlihat Sasuke menghampiri Sarada dan memberikan Saruto padanya. Sambil tersenyum, Sarada berkata, "Kau tidak nakal kan? Kau harus mendengarkan kata ayahmu dan juga yang lain." Di sisi lain, Boruto pun menghampiri Sarada. Setelah sampai, Boruto memegang bahunya sambil berkata, "Sepertinya kau kelelahan. Istirahatlah dan jaga Saruto di rumah." Mendengar perkataan Boruto, Sarada membalas, "Aku kan baru saja sampai ke tempat ini. Setidaknya biarkan aku bersantai. Lagi pula di sini sudah ada ayah, papa, dan ibu. Kau tidak perlu khawatir." Sambil tersenyum, Boruto berkata, "Baiklah kalau begitu." Tak lama setelah itu, tiba-tiba tim Sensei melapor pada Sarada. Tim Sensei berkata, "Hokage ke-9, ada situasi darurat. Daimyo meminta kita untuk mengatasi pendemoan dan kericuan yang terjadi di negara api. Mereka menuntut dan ingin desa shinobi dihentikan." Mendengar hal tersebut, Sarada pun terkejut. Sarada membalas, "Apa? Bagaimana situasinya sekarang?" Tim Sensei melanjutkan perkataannya, "Kawaki dan Inojin sudah berada di sana dan mencoba untuk menenangkan mereka." Di sisi lain, Boruto ternyata juga mendengar perkataan tim sensor. Boruto berkata, "Baiklah, aku sendiri yang akan ke sana membantu mereka." Mendengar perkataan Boruto, tim sensor membalas, "Tuan Boruto." Dengan wajah yang serius, Boruto berkata, "Di negara api kan? Beritahu Kawaki dan Inojin bahwa aku akan segera ke sana." Tim sensor membalas, "Baik, akan kami sampaikan." Di sisi lain, Sarada membalas, "Kau yakin Boruto?" Sambil tersenyum, Boruto membalas, "Mana mungkin kau harus pergi ke sana? Lagi pula aku sudah berjanji untuk melindungimu di saat menjadi Hokage kan?" Mendengar hal tersebut, Sarada pun tersenyum. Di sisi lain, Boruto memegang kepala anaknya sambil berkata, "Jaga ibumu ya, Saruto. Ayah akan pergi ke negara api." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto terbang menuju ke lokasi. Sambil terbang, Boruto berkata, "Pendemo ya, aku harap Kawaki tidak melakukan sesuatu." Adegan pun beralih ke salah satu pendemo yang tidak sengaja menabrak Kawaki. Terlihat orang itu terjatuh dan melihat ke arahnya. Dengan wajah yang kesal, Kawaki berkata, "Kurang ajar, beraninya kau menyerangku. Jadi begini cara kalian menyampaikan pendapat. Mungkin aku harus sedikit memberimu pelajaran." Terlihat Kawaki berniat untuk memukulnya. Namun Inojin langsung menantang Kawaki sambil berkata, "Apa yang kau lakukan Kawaki? Kita kesini hanya untuk menenangkan mereka, bukan menambah masalah." Setelah mendengar perkataan Inojin, Kawaki melihat ke arah orang itu dan berkata, "Sepertinya hari ini kau selamat. Enyahlah dari hadapanku." Dengar wajah yang kesal, orang itu membalas, "Jadi ini shinobi. Kau sama sekali tidak mencerminkan shinobi yang melindungi orang-orang." Ternyata aku benar. Shinobi itu isinya hanya orang-orang tidak berguna. Kalian bertindak sebagai dasar militer, tapi aku tidak pernah melihat prestasi kalian. Kalian hanya membuang-buang anggaran negara. Sebelum menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Kawaki menarik bajunya dan memukul wajah orang itu sampai terjatuh. Melihat kejadian itu, Inojin berkata, "Hentikan Kawaki." Dengan wajah yang dingin, Kawaki membalas, "Apa kau kira aku adalah shinobi? Jujur saja aku dulu menentang keberadaan shinobi. Tapi seseorang menyadarkanku dan aku mengurungkan niat untuk menghancurkan dunia shinobi. Dia adalah shinobi yang hebat dan tak kenal menyerah. Dia selalu saja bangkit saat musuh berhasil merenggut semuanya." Sambil tertawa, Kawaki berkata kembali, "Mana mungkin orang-orang seperti kalian bisa mendengar cerita ini. Kalian dari dulu hidup dengan nyaman itu karena shinobi menjaga kedamaian. Dan sekarang kau mengatakan shinobi itu tidak berguna." Mendengar hal tersebut, orang itu pun terdiam dan langsung pergi. Di sisi lain, Inojin berkata, "Untung saja dia pergi. Sebenarnya aku juga ingin mengajarnya." Kawaki membalas, "Sudahlah, lebih baik kita kembali ke tempat Daimyo. Kita ditugaskan untuk menjaganya dan menenangkan situasi pendemo."
Ketika mereka berjalan, banyak orang-orang yang protes dan juga ada yang menahan amukan warga. Inojin berkata, kata tim sensor Boruto akan segera datang ke sini. Kawaki membalas, Boruto. Inojin melanjutkan perkataannya, aku harap Boruto bisa menenangkan mereka. Dengan raut wajah yang dingin, Kawaki membalas, aku harap begitu. Sebelum kesabaranku habis dan menghancurkan mereka semua. Tak lama setelah itu, tiba-tiba terdengar suara minta tolong di tengah-tengah kerumunan para pendemo. Mendengar hal tersebut, Kawaki dan semua orang pun terkejut. Di sisi lain, salah satu orang berkata, ada perampok di sini. Dia menyandera seorang anak kecil. Tanpa basa-basi, Kawaki dan Inojin pergi ke sumber suara tersebut. Setelah sampai, mereka pun melihat seseorang dengan pisau dan sedang menyandera anak kecil. Orang itu berkata, serahkan uang kalian. Jika tidak, anak ini akan mati. Melihat lambang ikat kepala di kaki orang itu, Kawaki berkata, seorang shinobi. Di sisi lain, Inojin berkata, tolong lepaskan anak itu sekarang juga. Aku akan memberikan yang kau inginkan, asalkan kau membebaskan anak itu. Adegan pun beralih ke shinobi yang menyandera anak tersebut. Shinobi itu berkata dan mati, bodoh. Akhirnya mereka terpancing. Aku kesini bukan karena uang, tapi aku ingin membunuh daimyo. Tak lama setelah itu, shinobi tersebut langsung melemparkan granat ke tempat daimyo berdiri. Melihat hal tersebut, Inojin dan Kawaki pun terkejut. Inojin berkata, tidak mungkin. Orang yang diincar adalah daimyo. Kawaki membalas, gawat, granat itu akan meledak. Sebelum menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba ada shuriken yang menancap di sebelah granat tersebut. Lalu Boruto muncul menggunakan Hiraishin dan melemparkan granat itu dengan elemen angin ke atas langit. Terlihat granat itu pun melakukan ledakan di udara. Melihat ada Boruto, semua orang pun terkejut. Kawaki berkata, Boruto. Di sisi lain, shinobi itu berkata, siapa orang itu? Mustahil. Aku harus segera kabur sambil membawa anak ini. Ketika dia mengedip ke matanya, ternyata Boruto sudah tidak ada di tempat itu. Melihat hal tersebut, shinobi itu pun terkejut. Ternyata Boruto berada di belakang orang itu dan langsung nendang hingga terpental jauh. Di sisi lain, Kawaki langsung menangkap anak kecil yang terlempar. Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Sambil berjalan ke arahnya, Boruto berkata, beraninya aku menyerang warga sipil yang tak bersalah. Dan adegan pun habis sampai di sini. Ketika kekacauan terjadi di tengah demo untuk menghilangkan shinobi, Boruto tiba-tiba datang untuk menyelamatkan mereka. Sekarang shinobi itu akan berhadapan dengan Boruto. Apa yang akan terjadi ke depannya? Apakah orang itu berhasil lolos dari Boruto? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-178. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa pada video berikutnya. はい。私はそれになれることができません。チャクラを吸着するときに感じるかゆみと刺激は少し